memperkenalkan ibadah puasa kepada anak-anak bukanlah perkara mudah. Karena proses perkenalan ini tidak hanya menyangkut bagaimana cara menahan lapar sehari penuh, tapi juga mengikut sertakan pelajaran akhlak dan budi pekerti. Langkah-langkah yang mungkin bisa Anda jadikan panduan dalam memperkenalkan anak tentang makna berpuasa di bulan Ramadan, diantaranya, pertama, jika anak masih di bawah usia 7 tahun, kita sebagai orang tua bisa memperkenalkan puasa setengah hari. Tetapi, jika anak sudah lebih besar, biarkan dia berpuasa penuh 1-2 hari. Jika akhirnya ia mampu, maka Anda bisa memuji anak di depan keluarga dan kerabat, sehingga anak bangga dan terpacu untuk berpuasa lagi. Kedua, puasa adalah kewajiban. Jangan membuat anak terpacu puasa hanya karena reward tertentu. Agar kelak anak tetap bergairah menjalankan ibadah puasa, walau tidak diiming-imingi hadiah. Ketiga, ajak anak pergi dengan kakak atau ayahnya ke masjid untuk sholat tarawih dan berbuka puasa bersama para tetangga. Hal ini akan membuat dia merasakan besarnya makna berpuasa. Keempat, bangunkan mereka untuk ikut makan sahur. Meski masih terlalu kecil, ini akan membangkitkan semangat. Mau tahu lebih banyak lagi pendekatan yang dapat kita lakukan dalam memperkenalkan puasa pada anak? Simak obrolan pagi kali ini. Ya, itu dia penjelasannya. Tapi kan kita mau berbincang dengan praktisi pendidikan supaya jelas begitu, supaya anaknya mungkin jadi nggak malah kapok atau malah jadi kontraproduktif cara kita untuk mengajar. Oleh karena itu jangan dipaksa-paksa gitu ya. Kita persilakan Anda untuk telepon, boleh nanti bergabung untuk tanya langsung ke Ayah Edi di 021 713 60 889. Tapi di segmen yang berikutnya ya. Ya, sekarang kita langsung saja nih menyapa Ayah Edi yang udah hadir bersama kita di sini. Halo Ayah Edi. Halo. Apa kabar nih? Sehat, Ayah Edi. Alhamdulillah sehat sekali. Puasa hari ini? Insya Allah puasa. Nah, ini kita kan ngobrolin soal ngajarin anak untuk belajar puasa. Ya. Sebenarnya pertanyaan pertama, haruskah anak kecil itu puasa? Ya. Jadi begini, Tuhan itu meminta kita manusia untuk menyadari penuh tentang kehidupannya. Makanya dikasih dalam kehidupan 12 bulan itu 1 bulan jeda. Jadi di hidup ini kan selalu ada jeda ya. Musik antar lagu ada jeda. Kemudian malam ke siang ada jeda gitu. Jadi hidup pun ada jeda. Nah, puasa ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita untuk bisakah kita memaknai kembali setiap kehidupan di setiap tahunnya ini gitu. Nah, dikasih jeda. Nah, kemudian pada saat jeda itu kan tentunya harus ada penanda. Penandanya apa? Penandanya berpuasa. Berpuasa itu secara prakteknya adalah tidak makan dan minum. Tapi jauh di dalamnya itu banyak filosofi yang harusnya diajarkan kepada anak terlebih dahulu ketimbang aspek fisik. Iya. Oke, menarik sekali. Iya, karena puasanya kan aspek fisik ya, menahan lapar dan haus. Tapi di dalamnya itu justru yang harus diperkenalkan pertama bukan aspek fisiknya, tapi aspek filosofisnya. Ini ayah jadi yang berarti anak kecil ini, aku masih bingung nih. Anak kecil ini berarti di usia berapa yang harus mereka berpuasa? Kalau dikatakan harus ya mengikuti ajaran Islam itu biasanya adalah fase balik ya. Berarti umur 12 balik itu 12-an tahun kira-kira. ya. Kira-kira 12 tahun. tapi lepas dari soal ajarannya ya, ini kan kalau kita bicara mengenai psikologi pengajarannya ya. Iya. Tapi kebanyakan orang kan memang mempreteli spiritualitas dari agama. Betul. Jadi mereka mengajarkan untuk melaksanakan ritualnya saja, Iya, betul. tetapi Tanpa tidak ngerti. menekankan pada filosofi dan nilai keagamaan itu sendiri. Persis. Gitu. Nah, sekarang anak masih kecil. Tadi ayah Iya. mengatakan bahwa bukan hanya aspek fisik saja, tapi juga Iya. aspek spiritualnya. Nah, bagaimana cara yang ideal untuk mengajak anak mengerti mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam berpuasa itu? Kadang kan anak kecil suka gitu, ngapain sih puasa Bang? Ngapain sih puasa Pak? Nah, kadang orang tuanya bingung nih mau jawab apa. Nah, justru kalau misalnya anak bertanya itu adalah kesempatan kita untuk menjelaskan. Karena waktu dia bertanya itu akal sehatnya itu siap untuk menerima penjelasan. Jadi waktu ditanya misalnya untuk apa sih kita berpuasa? Yang pertama filosofinya adalah untuk merasakan bagaimana rasanya lapar, gitu. Nah, di luar sana itu tidak semua orang tiap hari makan 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang cuma sekali, atau bahkan ada yang nggak makan. Jadi harus ada banyak diskusi dong ayah mengenai Ngobrol. puasa sebetulnya. Bukan hanya, oke, kamu tidak makan, tidak minum sampai nanti maghrib, tapi ada banyak perbincangan yang perlu terjadi. Gitu. Yang benar seperti itu, yang benar seperti itu. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, kita kan tahu something behind-nya dulu. Kalau tidak, itu namanya doktrinasi. Oke. Nah, selama ini mungkin ada sebagian kita yang cara mendidiknya mendoktrin, ya akhirnya anak itu melakukan sesuatu tanpa dia tahu.
apa maknanya, untuk apa akhirnya, nanti mudah sekali dia diajak untuk tidak berpuasa atau berbohong saat berpuasa. Misalnya minum di belakang kemudian ngaku di depan puasa. Karena nggak tahu filosofi di belakang puasa itu apa. Dia cuma taunya nahan lapar sama nahan haus begitu. Karena toh saya lihat juga banyak juga anak kecil yang berpuasa karena faktor ingin diterima oleh lingkungan yang semuanya berpuasa. Nah, inilah kekeliruan yang mungkin perlu kita perbaiki ya. Perlu kita sikapi secara bijak. Begini, Tuhan saja yang meminta kita berpuasa itu memberikan toleransi loh, bahwa puasa itu dimulainya saat balik. Ya, wajibnya itu pada saat balik. Nah, sebelum balik ini apa? Sebelum balik namanya perkenalan. Jadi kalau misalnya bolong-bolong udah nggak apa-apa, jangan dimarahin gitu ya, diajarin dulu gitu ya. Kemudian konsep di belakang puasa itu kan menahan, menahan hawa nafsu, konsepnya itu menahan. Jadi pada saat kita mengajari anak, maka kita harus toleransi sama daya tahan masing-masing anak. Namanya menahan kan gitu. Kita lihat daya tahan A berapa, daya tahan B berapa. Dan kalau kita perhatikan bahwa biasanya sampai dengan usia 12 tahun itu anak-anak udah cenderung siap. Di 9 sampai 10 tahun saja sudah rata-rata siap begitu. Dari pengalaman ayah sudah punya anak ada 3 ya ayah? Ada dua. Umur 7 sama 8. Ada pertanyaan-pertanyaan apa yang anak ayah sempat utarakan berhubungan dengan berpuasa? Udah diajarin puasa belum? Tapi sudah 7-8 tahun saya ajari puasa. Saya biasanya mengajarinya begini. Pertama, karena anak itu belajar dari contoh orang tuanya, jadi kita berikan contoh saja. Misalnya saya sahur gitu ya, saya tepuk-tepuk, mau ikutan makan nggak, mau ikutan ini nggak gitu. Awalnya dia nggak mau, kemudian saya pancing pakai suara-suara. Nah, dia mulai mendengar suara-suara di pagi hari, jam 4 ya, TV, kemudian apapun gitu ya, keramaian di pagi hari. Nah, mulai dia bangun, kemudian ngintip, lagi ngapain? Nah, ini makan, baru pertanyaan-pertanyaan itu muncul, saya jelaskan kenapa kita makan pagi, karena besok kita nggak boleh makan. Kenapa kita nggak boleh makan, terus ngobrol seperti itu. Sampai di usia 8 tahun dia mulai ikutan. Nah, sekarang di 9 tahun itu udah puasa penuh. Hebat ya, udah 9 tahun. Tapi saya nggak paksakan bahwa kamu bisa apa enggak, itu tergantung daya tahan kamu aja. Gitu. Kan kadang juga orang tua kan nggak selamanya sama-sama anaknya nih kan. Kadang dia sekolah, kadang dia main di luar. Gimana caranya untuk mengontrol apakah dia memang menjalankan puasa apa enggak? Nanti kita ngobrolnya setelah yang satu ini ya. Ngobrol pagi. Ya, tadi ada pertanyaan kita yang kita gantung di segmen sebelumnya. Ini gimana caranya supaya orang tua bisa tahu atau ngawasi anaknya ketika anaknya berjauhan, misalnya sekolah atau misalnya lagi main di luar sama temennya, gitu. Itu gimana kontrolnya? Begini, puasa itu kan ada ritualnya. Ritualnya tidak makan dan minum. Tapi filosofi di balik tidak makan dan minum itu adalah menahan, tidak bohong, tidak curang. Jadi semua tidak itu berlaku di dalam puasa itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan itu berarti batal. Nah, suatu ketika misalnya anak saya main di sekolah, kemudian kehausan begini gitu, terus mungkin dia minum. Nah, kemudian saya tanya ke rumah, kamu tadi minum enggak? Batal nggak puasanya? Minum, dia bilang gitu. Jadi bukannya saya marah, malah wah hebat, kamu hebat. Karena jujur itu lebih baik daripada puasanya sendiri. Kenapa? Karena inti dari puasa itu kan jujur. Jadi kalau dia ngaku berpuasa tapi dia tidak jujur, sama juga bohong kan gitu. Jadi sebuah hal yang menarik, karena artinya si orang tua juga harus punya kesempatan untuk menyadari nilai-nilai dia apa. Persis. Kalau orang tuanya sendiri nggak sadar, bagaimana ya untuk bisa kemudian mengajarkan filosofi ini ke anak-anak? Ya mudah-mudahan orang tuanya hari ini nonton kita. Dan bisa langsung nelfon ya ke kita ya, nanya ke Ayah Edi di 021 713 60889. Bisa tanya langsung sama Ayah Edi gimana cara ngajarin anak berpuasa. Ini yang menarik, tadi Ayah Edi memberikan banyak sudut pandang baru Ayah. Tapi Ayah pernah nggak merasakan ada kekhawatiran bahwa anak-anak Ayah mendapatkan pengajaran dengan nilai-nilai yang Ayah kurang seret dari lembaga-lembaga di luar rumah? Pastinya begitu. Pastinya saya khawatir. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran saya itu, saya membangun diri jadi sahabatnya dia. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran misalnya atau batal puasa, saya tidak marah supaya dia cerita. Kalau saya marah, dia nggak mau cerita. Saya nggak lagi jadi sahabatnya dia. Jadi biarkan dia cerita apa adanya. Baru
Nanti kalau batal puasa, kenapa tadi batal? Habis main lari haus. Kalau gitu biar nggak haus, besok gimana? Jangan lari gitu ya. Jadi ada suatu prinsip dalam dunia parenting ya. Kebanyakan kita memparenting anak itu dengan doktrin dan perintah. Iya. Ya. Sesuatu iya. Biasanya kalimatnya adalah ingat ya. Nah itu juga kebiasaan saya dulu. Nah sekarang juga masih sering muncul. Harusnya anak-anak itu bukan dilatih untuk mengingat, tapi dilatih untuk mengambil keputusan, decision making, dikasih kasus-kasus. Jadi waktu misalnya anak tadi batal ya, anak saya batal, ingat ya besok nggak boleh batal lagi. That's very wrong dalam dunia parenting sebenarnya. Yang baik adalah kenapa nak kok batal? Tumben batal. Oh habis tadi lari-lari. Terus gimana supaya nggak haus? Terus gimana? Nah itu kan kita kasih kasus dan dia yang decide. Nah besok dia laporan lagi. Oh sekarang aku kuat. Nah berarti kalau dia benar-benar kuat dia akan jujur kuat. Kalau nggak kuat dia akan jujur. Jujur juga ya. Jujur juga karena kita nggak marahin gitu ya. Persis. Karena inti dari puasa ini adalah mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Bukan puasanya itu sendiri. Nah puasanya itu penanda. Jadi begitu kamu tidak berbuat baik, berarti puasamu otomatis batal. Gitu. Karena itu penandanya kan gitu. Jadi kan yang, ya silakan Rumah. Tapi ini kita kan juga mau tanya nih, kalau misalnya anaknya udah berhasil nih 1 hari puasa atau sebulan penuh, salah apa enggak sih atau boleh nggak sih ngasih reward kayak hadiah atau kasih? Kan banyak orang tua gitu kan. Kalau kamu nanti bisa puasa full nih, mama kasih sepeda deh. Dia bisa bohong, jangan-jangan udah puasa tapi dia dikasih sepeda gitu. Itu gimana? Nah, boleh yang pertama begini, kalau kita lihat ya dalam setiap agama kebanyakan ya Tuhan sendiri juga mainnya reward and punishment. Tuhan loh, gitu ya. Jadi kalau kamu melakukan ini dosa. Ada surga, ada neraka, ada yang tidak enak, ada yang enak gitu kan. Itu sebenarnya persis itu kan filosofi sebenarnya. Filosofi. Waktu seorang melakukan achievement, bolehlah dia mendapatkan reward. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah reward yang pantas dan cocok apa. Nah, supaya nggak memberatkan orang tua nanti kalau pas ditagih, karena janji orang tua itu harus ditepati. Makanya sebelum kita memberikan janji reward, pikir dulu gitu. Kepantasan ini aturannya gimana ya? Pertama begini kalau saya ya, misalnya saya buat daftar dulu, yang kamu inginkan apa? Jadi reward itu bukan dari saya. Jadi kalau dia tidak inginkan, reward itu nilainya akan nggak sama dengan sesuatu yang memang dia inginkan. Persis, worth it. Atau gini, dia inginkan tapi belum cocok buat dia, gitu juga bisa ya. Dengan kita tanya misalnya sebelumnya atau sampai setiap hari, gitu kan kita punya list. Nah, kemudian nanti kecocokannya dilihat dari mana? Yang pertama dari usia, cocok nggak usia segini punya ini? Udah punya, misalnya laptop atau apa, dia belum gitu. Kemudian kecocokan harga, mampu nggak saya beli. Kemudian kecocokan kontennya lebih edukatif atau lebih merusak. Jadi kita bisa checking seperti itu. Bisakah reward untuk anak gitu jadi sesuatu yang malah merusak ya? Banyak. Bisa? Banyak. Banyak. Misalnya, ambil contoh nih ya. Anak puasa kemudian orang tuanya janji nanti dibeliin motor, padahal masih anak-anak. Ini kejadian baru belum lama nih di tempat saya tinggal ya. Begitu dibelikan motor karena usianya masih dini, jadi emosinya masih belum stabil, tabrakan. Meninggal anaknya. Anaknya meninggal. Ya, itu reward gitu. Itu reward. Reward, tapi tidak dipikirkan apakah kendaraan motor ini pantas untuk emosi anak yang seusia ini gitu, yang kebut-kebutan kan sering tuh. Pagi-pagi ya bulan puasa itu gitu dan akhirnya jeger gitu. Nah, kalau sudah begitu kita menyesal. Biasanya itu ya salah satu contoh konkret bahwa reward itu bisa juga fatal gitu kalau kita nggak tepat. Nah kalau untuk pengalaman ayah bersama anak-anak ayah gitu ya, hal-hal apa yang menjadi sangat penting dan tidak penting buat mereka sewaktu menjalankan puasa? Mungkin bisa jadi tips juga nih buat pemirsa yang nonton di rumah. Kalau saya, yang pertama, hal yang paling penting adalah kejujuran. Karena semua kejahatan berawal dari ketidakjujuran. Gitu. Jadi buat saya pada saat puasa saya bilang bahwa kamu kuat atau tidak kuat, yang penting kamu jujur. Kamu tahan atau tidak tahan, yang penting kamu jujur. Masalah kekuatan kita bisa tambah, misalnya kalau hari ini baru kuat sampai jam 10, besok jam 11. Kejujuran artinya keterbukaan terhadap orang tua gitu ya? Iya, persis. Jadi bicara, satu, penting ya. Pada saat dia bicara, dia tidak takut konsekuensi apapun saat bicara, itu penting. Artinya kita nggak boleh marah apapun yang dialami anak kita. Yang kedua adalah dia bicara apa adanya gitu. Kalau makan, kalau minum, kalau misalnya apa tadi cerita. Jadi anak saya cerita saja.
dari cerita itu saya latih dia untuk menghadapi kasus. Nah, kalau tadi misalnya bullying di bulan puasa kan suka ada juga ya, pagi-pagi direbut mainannya gitu kan. Akhirnya mereka mau berantem. Nah, itu biasanya saya dialog, saya tanya, terus gimana? Saya kasih kasus terus. Sampai misalnya kamu mau lagi nggak nanti ke tempat itu besok pagi? Enggak. Mau main lagi nggak sama itu? Mau main sama dia, sama ayah, atau sama siapa? Gitu. Jadi yang saya lakukan sebenarnya adalah teknik parenting berdasarkan pemberian kasus-kasus dan pengambilan keputusan. Jadi waktu dia melakukan itu nanti penuh kesadaran. Waktu dia mengambil keputusan dia penuh kesadaran. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan dan tidak dia lakukan. Dan itu juga ngajarin anak supaya mandiri ya. Persis. Karena kan dia bisa mengambil keputusan nih. Mana yang baik dan benar dia udah mulai mikir nih. Jadi secara nggak langsung berkembang juga pemikirannya. Persis. Itulah kenapa ada anak yang misalnya kalau mau ada kasus tertentu, mama. Ada yang langsung mikir ya, dia udah bisa nih analisa. Persis. Gitu ya. Itu adalah tergantung bagaimana kita pola mendidiknya gitu. Dan puasa ini adalah suatu bulan di mana kita latihan juga di dalamnya gitu. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk berbaginya hari ini. Betul. Ini menarik sekali bahwa puasa bukan hanya merupakan kita mementingkan atribut berpuasanya, tetapi filosofi di baliknya, intinya itu apa, nilai-nilai apa, itu yang anak perlu untuk mengerti. Yang dipentingkan bukan hanya nggak makan dan nggak minumnya, tapi ada nilai-nilai yang baik dan yang nggak baik yang harus diajarkan pada saat puasa. Ayah, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kami jeda dulu, kami akan segera kembali dengan teman-teman dari TIFA. Tetap bersama kami di Ngobrol Pagi.